Kisah Musa ini inspiratif karena dia orang yang bukan orang yang suci, orang yang juga pernah melakukan kesalahan diangkat menjadi nabi. Jadi kalau ada ustaz mantan narapidana, kalau ada imam masjid mantan nabi, kecil itu bagi Allah. Karena Allah pernah mengangkat mantan pembunuh, diangkat menjadi nabi. Dan itulah Nabi Musa alaihissalam yang sekarang kita ikuti episodenya. Dan saya tidak mengarang, ku ambil kitab yang sangat baik dan ku bagikan di kertas untuk sama-sama kita mengambil manfaat dari kisah Nabi Musa tersebut. Jadi langsung Musa melihat perbuatannya, hadza min amali syaitan. Ini pak hebatnya redaksinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat asar yang kita semua saling mendoakan semoga dirahmati, diberkahi dan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia Allah yang memerintahkan kita untuk mengisahkan orang-orang yang dirahmati, yang mendapatkan nikmat di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wadhkur fil kitabi Musa." Kasih ingat di mereka di dalam Al-Quran sosok bernama Musa. Alhamdulillah sore ini pertemuan ketiga. Yang kemarin kedua, yang pertama itu tentang siapa itu Musa. Sudah kita kenal siapa namanya, siapa itu Bani Israel, siapa saudaranya Musa. Dan di dalam kajian inilah saya temukan bahwa ternyata itu kakak Nabi Harun. Musa itu adalah adik. Jadi Musa bersaudara 3 orang. Kakaknya bernama Maryam binti Imran. Ya, jadi Maryam binti Imran inilah yang menjadi yang mengikuti Musa ketika dihanyutkan di sungai. Anak kedua saudaranya Musa namanya Harun. Harun ini lahir ketika Fir'aun menghentikan pembantaian kepada bayi laki-laki. Jadi gara-gara habis mie buru yang bangun piramid, bila mie mandor-mandornya Fir'aun kehabisan maki tukang ini, kehabisan maki buru. Kalau bunuh semua Bani Israel laki-laki tidak ada nanti bangun istana. Maka Fir'aun merubah kepresnya mengganti dengan 1 tahun membunuh Bani Israel, 1 tahun dihentikan membunuh Bani Israel. Dan Harun kakaknya Musa lahir ketika dihentikan pembunuhan. Sebaliknya Musa lahir ketika kepres itu berlaku. Tapi Allah yang mendesain bagaimana dia selamat. Sudah pernah mekiku kasih kesetasnya bagaimana Musa selamat daripada kepres Fir'aun yang ingin membunuh anak laki-laki termasuk. Hari ini jamaah salat asar rahimakumullah, kita bahas momen yang sangat krusial. Di sini
Pembahasan ini membuktikan Allah Maha Pengampun, membuktikan Allah Maha Pemaaf, membuktikan Allah mengangkat derajatnya siapa yang Dia kehendaki. Apa yang hendak diangkat? Episode Musa melakukan pasal 338. Kalau sekarang dia hidup ini di Indonesia, dia dijerat pasal 338. Kenapa? Dia melakukan pembunuhan. Dan menarik, Al-Quran rinci, ya Pak. Nah tulis kenapa orang itu nabunuh. Dan ini pelajaran besar bagi kita dan semua manusia bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Pertama di sini disebut bagaimana awalnya Musa dia menjadi orang yang kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balaga asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma balaga. Ini biasa kita dapat ayat ini jamaah membaca falamma balaga asyuddahu, ketika Ismail itu tumbuh besar, mau dipotong sama bapaknya. Begini juga redaksi ayatnya. Jadi Nabi Ismail itu telah balik dan bapaknya Ibrahim ingin mengorbankan dirinya. Sekarang Musa kita dapatkan juga ayat yang sama. Walamma balaga asyuddahu wastawa. Maka ketika dia telah balik, baler, sudah sempurna nih akalnya, akil balik nih, nak kena nih syariat. Syariat mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Asyuddahu itu kuat, Pak. Dari kata-kata syadid. Itu syadid. Makanya ada hadis mengatakan laisa syadid bisur'a. Bukan orang kuat itu yang jago bergulat, jago bertinju. Walakinna syadid, tapi orang kuat itu kata Nabi alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu perspektif Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai dirinya ketika marah. Jadi bukan itu orang kuat yang angkat barber 500 kilogram, 200 kilogram, yang bisa push up, bisa lari keliling. Bukan itu orang kuat menurut Nabi. Tapi walakin nasyadid, orang yang kuat itu ketika ada yang kasih marah-marah, ada yang kasih jengkel, naik emosinya, dia kendalikan dirinya. Tidak ada kata-kata yang dia ucapkan yang membuat tambah marah dirinya, tapi dia mengendalikan tangannya dan mengendalikan mulutnya. Itulah definisi kuat menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musa di sini sudah kuat nih fisiknya. Saya istawa di sini menurut ulama akalnya sudah bisa membedakan yang mana baik dan yang mana buruk. Kemudian atainahu hukman wa ilma, dia diberi hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan kepada orang berbuat baik. Ketika dia sudah tumbuh menjadi remaja yang kuat, di sini masa labilnya manusia itu remaja. Masa-masa remaja, SMP, SMA. Dan Musa di sini masa-masa labilnya dia. Kenapa? Dia pergi di kota Memphis. Di sini ayatnya digambarkan wa dakhala madinata ala hina ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'ati wa hadza min adui fastagathahu allati min syi'atihi ala allati min adui fawakazahu Musa faqada alaihi qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Musa masuk di kota yang ramai di Mesir. Jadi banyak kota di Mesir, namanya salah satunya Memphis. Hina ghaflatin, kota itu penduduknya dalam keadaan lalai. Mentafsirkan ulama di sini istirahat di penduduknya, tidak beraktivitas. Kalau di sini kita biasanya hari libur,
Iya. Hari libur tanggal merah, kurang kendaraan keluar, atau Idul Fitri, Idul Adha, atau ada hari-hari tertentu penduduk kurang berkeliaran. Musa masuk. Dia berada di kota itu. Nada apa ya orang berkelahi? Rajulani itu 2 orang. Yaqtatilani, saling baku bunuh. Salah satu dari mereka min syi'ati, temannya Musa, orang Bani Israel. Yang satu ia adalah bangsa Koptik yang pernah kami cerita beberapa pekan lalu. Ya, di Fir'aun itu adalah bangsa Koptik, kalau Musa itu rasnya Bani Israel. Ini yang bangsa Bani Israel, dia meminta pertolongan, fastagathahu, minta tolong kepada Musa agar nakalahkan ini musuhnya adui. Bawa kazahu, ini hebatnya ini Al-Quran Pak, rinci gambarkan. Bawa kazahu, Musa karena anak muda itu membara semangatnya, menggebu-gebu dia punya jiwa dan terkadang emosinya labil. Musa langsung pawakazahu, tinju. Ulama mentafsirkan ini, pawakazahu itu pukulan yang disertai dengan dorongan badan. Ini Pak, kalau kita belajar ilmu tinju, karena pernah saya dulu itu pernah juga mau jadi petinju. Jadi itu dalam ilmu tinju ada 3 cara meninju. Ada namanya jab, itu jab. Ahlinya jab itu kan siapa? Muhammad Ali. Jab, pukulan membuka pertahanan. Jab. Itu tidak sakit, tidak terlalu sakit, tapi membuat orang kewalahan karena tidak berhenti memukul. Tujuannya membuka pertahanan lawan supaya ini double cover ini terbuka. Itu tidak keras. Ada pukulan kedua namanya uppercut. Uppercut itu pukulan dari bawah menghantam ke atas ke dalam. Ini juga keras, tapi susah mengena karena biasa terganjal di perut, di dadanya lawannya, atau menghindar ini. Yang paling keras ini adalah namanya pukulan hook, dan rajanya pukulan hook itu adalah Mike Tyson. Kalau ada orang yang kena pukulan hooknya itu Mike Tyson, 2 kemungkinan. Kalau dia tidak langsung KO, dia pasti menyerah. Dan Musa melakukan pukulan hook kepada Bani Israel. Terkapar dia, mati-matiannya nak kena, organ vitalnya nak kena, mati. Dan itu digambarkan Wakada itu jatuhlah takdir, mati orang. Hebat sekali nih Pak kisah. Jadi kisah Musa ini inspiratif, karena dia orang yang bukan orang yang suci, orang yang juga pernah melakukan kesalahan, diangkat menjadi nabi. Jadi kalau ada ustaz mantan narapidana, kalau ada imam masjid mantan nabi kecil, itu bagi Allah. Karena Allah pernah mengangkat mantan pembunuh, diangkat menjadi nabi. Dan itulah Nabi Musa alaihissalam yang sekarang kita ikuti episodenya. Dan saya tidak mengarang, ku ambil kitab yang sangat baik dan ku bagikan di kertas untuk sama-sama kita mengambil manfaat dari kisah Nabi Musa tersebut. Jadi langsung Musa melihat perbuatannya, hadza min amali syaitan. Ini Pak hebatnya redaksinya ini.